Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan kalian strategi dakwah Rasulullah saat di Madinah yang melahirkan pengikut setia. Nah, jadi saya akan menjelaskan kalian di microblog ini. Simak microblog berikut ini. Ah, Kisah dakwah Rasulullah. Sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi ke dalam dua periode, yakni Mekah dan Madinah. Semasa di Madinah, ada sejumlah strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan kepada masyarakat. Perjuangan dakwah periode Madinah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mudah. Di tempat baru semasa hijrah ini, tak sedikit fitnah didapati Rasulullah selama menyebarkan ajaran Islam. Dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam, ketidaksukaan Yahudi, kebencian kaum munafik, dan permusuhan kaum Quraisy kerap kali menimbulkan perseteruan yang berujung pada peperangan di masyarakat Madinah. Berbagai persoalan semasa berdakwah di kota yang dulu dikenal dengan Yastrib ini berhasil diatasi oleh Rasulullah. Pada puncaknya, beliau berhasil menaklukkan kota Madinah dan menjadikannya bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Mayoritas penduduk Madinah merupakan para pendatang yang bermukim di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Arab dan Yahudi. Bangsa Arab bermigrasi dari wilayah selatan, sedangkan bangsa Yahudi datang dari wilayah utara. Bangsa Arab lebih mendominasi wilayah Madinah. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Meskipun dari bangsa yang sama, kedua kelompok tersebut sering terlibat dalam pertikaian dan peperangan untuk berebut kekuasaan di Madinah. Sementara itu, bangsa Yahudi lebih dikenal sebagai kelompok yang sombong. Mereka menganggap kelompoknya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kedua kelompok yang mendiami Madinah ini berebut pengaruh dan kekuasaan. Bahkan keduanya saling mengancam untuk berperang dan saling usir dari Madinah. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Ada 4 substansi metode dakwah yang dilakukan Rasulullah pada periode Madinah yang meliputi pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Pada akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah hingga akhirnya membawa keberhasilan. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun dua masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Lalu yang kedua ada melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pemimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Lalu selanjutnya ada mempersaudarkan kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempersaudarkan dua kaum muslimin, yakni muhajirin dan ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam dan lalu membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Nah, itu dia dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih telah menonton. Jika ada salah kata atau salah
apa aja mohon dimaafkan. Ya terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.